Ya. Halo, sebelum kita MK, kita doa dulu ya. Terima kasih Bapak, untuk syukur pada malam hari ini Tuhan. Kau masih izinkan kami kembali untuk ber-MK Tuhan. Walaupun melalui Zoom, tapi tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami untuk ber-MK. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi setiap kami Bapak, biarlah MK pada malam hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus, jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, kami sambut MK pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan Mas MK dulu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada bapaknya. Mari silakan Mbak Dona. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK Murid Kristus. Murid Kristus. Yes, we can. Yeay. Puji Tuhan, sebelum kita memulai sharing-sharing kita pada malam hari ini, dengar ya Bu, Ibu ya, dengar suaraku. Kita akan menyanyikan pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah bukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu memberikan kami jalan, memberikan kami pertolongan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami kembali ditinggalkan pada firman-Mu. Mari Tuhan, bicara pada setiap kami, biarlah kami semakin hari semakin diberkati, sehingga kami boleh serupa dengan gambaran. Urapi Tuhan, hambamu tulis ini berdananya hingga berlimpah. Terima kasih Bapak, sambut sharing pada malam hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, monggo. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ketemu lagi kita di Zoom. Kadang-kadang saya berpikir, puji Tuhan, Tuhan itu kasih jalan gitu untuk Zoom ya. Andaikan dari dulu nggak ada Zoom, terus saya diwakil. Ye. MK Blast. Mengucapkan syukur selalu mendengar pujian itu. Saya isi beberapa hari lalu dikirimi sama saudara saya undangan pernikahan saya. Jadi ternyata dia masih simpen dan dikirimkan foto yang ke saya. Jadi diingatkan sekian puluh tahun penyertaan Tuhannya setiap musim hidup kita gitu ya. Mengucapkan syukur selalu. Tema hari ini yang akan kita diskusikan sama-sama adalah manusia di akhir zaman. Jadi sebelum-sebelumnya pasti Bapak Ibu juga membahas hal ini. Pembukaan.
bagaimana keadaan manusia di akhir zaman yang Bapak Ibu ketahui. Kita akan baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Inilah jawabannya gitu ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lanjut Mbak, yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak suka mengekang diri, garang, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terima kasih kok Iwan. Jadi kalau misalnya pertanyaan adalah bagaimana keadaan manusia di akhir zaman, Tuhan sudah kasih seperti firman ini. Kalau seringkali ketika kita mendengar kata tanda-tanda akhir zaman, yang ada di pikiran kita adalah terjadinya gempa, gunung meletus, perang, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam pembahasan kali ini, Paulus menulis surat kepada Timotius bahwa ada tanda-tanda lain yang itu ada di dalam diri manusia. Bapak Ibu, untuk generasi yang sekarang gitu ya, situasi yang seperti ini mungkin mereka tidak punya pembanding. Tetapi bagi generasi kita, generasi bukan tua ya, dewasa gitu. Jadi kita melewati masa-masa muda dalam situasi yang berbeda, di mana sopan santun begitu diajarkan, masih ada pelajaran PMP waktu itu, gimana sikap hormat kepada orang lain begitu diajarkan, menutup aib serapat-rapatnya itu sangat kita jaga. Tetapi zaman sekarang, kalau Bapak Ibu buka saja YouTube gitu ya, apa saja yang ada di situ, segala hal di situ. Buka Google, berita Google, apa saja ada di situ. Jadi waktu surat ini dituliskan kepada Timotius mungkin gambarnya tidak segamblang sekarang, tetapi luar biasa. Jadi kalau ciri-ciri manusia seperti itu, kita tidak akan berbicara tentang tahun-tahun di depan, masa-masa di depan, tetapi kita berbicara tentang sekarang. Sekarang ini, kalau saya selesai kerja, saya suka istirahat sebentar, sambil buka-buka YouTube lah, baca-baca ini. Itu astaga, bagaimana aib adalah sesuatu yang bisa menaikkan follower begitu banyak gitu ya, bisa untuk ajang mencari uang dan lain sebagainya. Di dalam pembahasan ini saya dibatasin supaya mungkin tidak rancu dengan pembahasan lain adalah tidak suka yang baik sesuai dengan ayat 3e. Begitu banyak kejahatan yang telah kita lihat dan dengar, baik melalui medsos dan pemberitaan. Dunia sudah dikuasai oleh dosa sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap firman Tuhan. Penyimpangan yang sudah serasa umum sekarang ini. Jadi hal-hal yang betapa anak-anak muda perlu pembekalan yang luar biasa, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sekarang menjadi hal-hal yang umum. Jadi tidak sesuatu yang biasa itu baik. Tidak sesuatu yang biasa, yang bagi orang itu hal biasa itu, tetapi ternyata sekarang ini adalah hal biasa, tetapi justru itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak suka sesuatu yang baik. Bapak Ibu boleh bandingkan ketika ada YouTube nih. Yang satu mengajarkan bagaimana cara beretika, atau bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana pola hidup yang baik. Bapak Ibu lihatlah berapa yang nonton. Sekarang bandingkanlah dengan YouTube yang isinya perselingkuhan misalnya. Dia ceritakanlah bagaimana itu begini. Coba lihat berapa yang nonton. Jadi firman Tuhan ini ada di sini. Mereka mulai tidak suka sesuatu yang baik. 2 minggu yang lalu, setelah saya dari MICC, saya itu mampir di dapurku tempat belanja di Sawah Jajar. Sambil belanja, saya itu melihat bapak-bapak ini motornya ini mogok. Jadi sepertinya rodanya itu, remnya itu ngikat rodanya itu. Jadi dia dorong itu kakek-kakek lah, bukan bapak lagi. Dia coba buka-buka kuncinya gitu ya. Dia coba dorong lagi. Saya sambil belanja setengah mati,
kok kasihan sekali gitu, tapi saya bisa apa karena ini soal motor gitu. Sambil saya jalan saya lihat seorang anak muda, badannya besar, naik motor dan dia jalan aja motornya itu di sebelah bapaknya itu. Sudah lewat aja begitu ya. Terus saya lihat lagi ada seorang anak muda dan pacarnya mungkin dia jalan di sebelah bapak itu dan dia hanya lihat bapak itu lalu lewat juga. Ada lagi bapak-bapak yang sedang menunggu istrinya. Dia di atas motor itu aja gitu, ngeliatin bapak itu bersusah payah motornya yang juga tidak bisa jalan. Saya berpikir ini masalah sepeda motor gitu ya. Saya berpikir saya bisa apa. Tetapi saya juga ada rasa heran bagaimana orang-orang itu tidak tergerak gitu untuk melakukan sesuatu yang baik. Bagaimana mereka melihat bapak ini dan dia lewatin saja sebelahnya tapi dia tidak merasakan apa-apa, saya tidak tahu gitu ya. Apakah zaman sekarang itu sudah sebegitu fokusnya hidup orang-orang sampai dia tidak dibiasakan melakukan yang baik? Atau tidak pekanya sebegitu orang-orang sampai hal itu tidak menggetarkan mereka? Kalau Bapak Ibu tanya, terus yang Bu Sulis lakukan apa? Itu di edisi selanjutnya ya. Saya hanya begini sampai di rumah saya diskusi sama anak-anak, kok sebegitunya zaman sekarang ya. Apakah mereka dituntut dengan aktivitas yang begitu tinggi, mereka punya gambaran konsep-konsep sukses yang luar biasa sampai lingkungan mereka tidak menarik perhatian mereka. Ini suatu yang jadi saya PR gitu buat anak-anak. Saya melihat anak-anak saya juga ada di posisi begitu. Mereka terlalu fokus akan sesuatu karena contohnya seperti itu. Kalau mau sukses, kerja keras, fokus yang betul. Ini mengerucutkan mereka sampai mereka mungkin kadang-kadang lupa. Jadi kebetulan waktu Billy pulang saya banyak bicara bahwa mari mulai kalau jalan ke sini. Udah itu tujuan saya, jangan sambil ngelihat ini kenapa apa supaya pelan-pelan ada alarm-alarm yang bunyi dan saya pikir anak-anak muda tidak punya pembanding untuk itu. Kalau zaman kita muda itu luar biasa sekali digiatkannya hal-hal seperti itu sehingga puji Tuhan kita boleh tumbuh menjadi orang-orang yang peka akan orang lain dengan digenapi oleh firman Tuhan, diisi oleh firman Tuhan. Itu yang pertama, yang tidak suka akan yang baik. Yang kedua, lebih menuruti hawa nafsu. Bapak Ibu sekarang ini orang yang sukses, orang yang kaya itu orang yang banyak duit di dalam definisi dunia. Orang yang terpandang, orang yang terkenal, orang yang menguasai sesuatu, itu orang yang sukses. Karena orang-orang dituntut seperti itu, lingkungan menuntut seperti itu, jadinya mereka mau hal-hal seperti itu. Ketika seorang koruptor ditangkap, yang saya suka bertanya gitu, bayarannya mereka piro saja no. Kalau ada pejabat, beberapa waktu lalu ada pejabat yang ditangkap, sajak sak bulan itu mereka itu dibayar berapa sampai mereka itu masih perlu korupsi gitu ya. Apa gak cukup gitu ya kalau kita yuk UMK lah gitu ya, makanlah cukup, inilah cukup gitu. Kalau mereka itu berlipat-lipat di atasnya kita dan mereka itu masih butuh uang lebih kan kalau korupsi. Hawa nafsu mereka luar biasa. Ada kalimat begini, hawa nafsu itu ketika diberi makan, dia akan semakin lapar dan semakin lapar. Orang yang biasa tampil di medsos dengan segala keberadaannya, dia akan terus kepingin. Kenapa itu kalau ada Bapak Ibu mendengar istilah flexing seperti itu. Jadi dia itu pengen tampil lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Bahkan ada Ferrari yang disewakan hanya untuk foto. Bayangkan, hanya untuk foto. Saking pengennya hawa nafsunya itu tampil dan diakui. Gitu ya. Ada orang yang seolah-olah gambar dirinya itu pakai iPhone. Saya pikir, wong gila apa? Atau karena saya ini sudah tua ya, tidak tertarik hal-hal begitu. Oh, mana saya gede wakir ya. Tetapi orang-orang itu begitu, aduh sampai ada orang yang begitu aktif. Kalau Bapak Ibu nonton film ada namanya itu Ana. Ana itu ada orang yang tampil gitu ya secara Instagram tuh baik judulnya film itu Ana apa gitu.
dia keliling keluar negeri, dia baik ditampilkan begitu, dia orang yang kaya pada akhirnya dijebloskan penjara karena dia melakukan banyak penipuan untuk hal-hal begitu, untuk menghidupi gengsinya, gitu ya. Sekali pelajarannya. Bagaimana nafsu mereka, nafsunya itu begitu besar. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Dosa yang menguasai manusia membuat lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Allah. Kita bersyukur kalau ada situasi yang tidak baik, situasi yang tidak sesuai firman Tuhan, hati kita itu masih bergetar. Karena kita orang yang terus dipenuhi akan firman Tuhan. Firman Tuhan ingatkan bahwa di Matius 26 ayat 41, tolong Ko Iwan, Matius 26 ayat 41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Kan itu kenapa di akhir-akhir zaman seperti ini benar-benar roh kita itu perlu makan supaya kita tidak terbawa hal-hal yang kadang-kadang kita tidak berasa di lingkungan kita. Siapa sih ibu-ibu yang tidak punya pengen punya skincare yang bagus gitu ya, kita tidak ngobrol yang ke dokternya itu kalau di YouTube itu saya dapat paket murah di salon ini 20 juta untuk bayu ya. Aduh, masalah makanya wawan kok wayu-wayu ya. Lah 20 juta buat ke salon gitu ya. Kalau daging seperti ini dikasih makan terus, dimakan terus dan tidak ada rohnya yang dikenyangkan, ya biarlah roh kita kenyang wes masih muka rada kita kenyang kan di situasi seperti itu karena itu yang membuat kita aman, yang membuat kita tenang gitu. Kita akan belajar sama-sama terus belajar mengenyangkan roh berdasarkan firman Tuhan yang terus kita baca dan renungkan bersama-sama. Demikianlah keadaan manusia akhir zaman. Kejahatan bertambah semakin banyak dan kasih banyak orang akan semakin dingin. Mereka lebih mementingkan egonya sendiri daripada memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalaupun ada orang-orang yang berbuat baik saat ini dan biarlah kita adalah orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bila saat ini kita masih hidup dalam Kristus, itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Melalui Roh Kudus-Nya yang membimbing kepada kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kristus telah mati bagi dosa semua manusia, agar manusia yang berdosa diselamatkan dan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang terus peka akan keadaan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mencerminkan kasih setia Tuhan kepada kita. Dan jika kita di posisi seperti itu, pasti itu karena Roh Kudus yang terus jagai kita. Karena semakin hari dunia tidak akan semakin baik. Semakin hari dunia akan semakin menawarkan hal-hal yang tentu saja enak. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Saya kira itu saja sharing kita akan banyak saling berbagi hal-hal yang kita lihat. Lalu bagaimana kita seharusnya menanggapi hal seperti ini. Sharing yang pertama, kita akan tentang hidup kita saja sehari-hari apa yang kita lihat. Sharing yang pertama adalah, silakan Pak Iwan. Bagaimana tanggapan kita terhadap keadaan akhir zaman ini? Setelah kita melihat situasi gitu ya, lalu tanggapan kita seperti itu. Apakah tanggung jawab kita sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan di akhir zaman ini? Jadi saya ingin Bapak Ibu berbagi sharing begini, pastilah di dalam kehidupan sehari-hari kita sempat melihat, kita sempat diperhadapkan dengan karakter-karakter atau kejadian-kejadian seperti yang diceritakan di renungan kita hari ini. Dengan orang-orang seperti sikap-sikap dengan kejahatan-kejahatan moral istilahnya yang seperti ini. Lalu tanggapan Bapak Ibu bagaimana sebagai kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Pasti kita punya tanggung jawab. Apakah itu tanggung jawab menjaga diri sendiri ataukah tanggung jawab yang pasti Bapak Ibu bisa lakukan untuk ini, untuk menggarami lah sebisa mungkin walaupun tidak mudah karena sudah sangat dominan hal seperti ini. Silakan Bapak Ibu, silakan sharing hal yang pernah Bapak Ibu lihat ataupun yang dengar yang sehubungan dengan manusia di akhir zaman ini. Ada yang mau dului dan tidak perlu saya tunjuk? Monggo.
Nanti dapat door prize yang duluan, nggak bisa tunjuk. Kok Iwan mau nggak kok Iwan sharing duluan? Pernah nggak Mbak ketemu nih atau melihat ini kejadian-kejadian yang seperti kita baca gitu, mereka yang menyombongkan diri lah, mereka yang berkhianat lah, mereka yang terus kasih makan hawa nafsunya, terus tanggapannya itu harusnya kalau kita harusnya bagaimana? Yuk Mbak Juni. Nyimak dulu Bu Sulis. Lek nyimak orang oleh kado ta. Dan lagi Bapak Ibu gini, jangan salah. Hal-hal seperti itu tidak hanya di luar gereja, betul enggak? Tidak hanya di luar gereja. Seorang teman saya curhat bagaimana dia ada dalam pelayanan dan waduh luar biasa. Yang kadang seorang teman saya ini paling ini, makanya aku ini orang gelap, jadi pengurus ini malah rumit. Repot ya. Tidak. Jadi hal-hal yang kita bahas ini tidak hanya di luar gereja. Namanya, soalnya penghuni gereja itu juga manusia, yaitu belum malaikat. Jadi pasti juga hal seperti ini. Silakan Bu Puji, ojo nyimak juga, monggo. Pernah nggak Bu Puji? Kalau Bu Puji itu karakter tenang, jangan-jangan ketemu orang yang tenang-tenang, gitu ya nggak Bu? Dapat bagian duluan saya. Iya, yuk Bu, monggo. Pernah nggak Bu ketemu nih dengan yang kayak saya ceritakan tadi lah, orang nggak peduli sama orang lain atau orang yang, waduh, pengennya tampil gitu sampai menghalalkan segala cara, yuk. Ya, ada juga dalam hal ini soal apa ya? Saya itu gini Bu Sulis, saya itu kan sering ngobrol sama bapaknya itu, sama Pak Darmadi itu ya. Ini dengar ya Bu ya, jelas ya. Soal anak-anak itu yang dari Tumpang dari apa digonceng sama orang tuanya itu kadang-kadang berempat, bertiga gitu anaknya masih. Yang latihan cuma satu orang. Iya, yang berangkat, yang latihan itu cuma satu orang. Itu bertahun-tahun dilakukan sama orang, beberapa orang gitu ya. Saking niatnya untuk sama anak-anaknya itu ya, supaya anaknya maju di badmintonnya. Nah, itu tapi kadang-kadang saya itu jadi ngobrol sama bapaknya, terus itu gitu gimana Pak nanti? Nah, ya, tapi saat pertandingan itu ada aja yang pada saat dia prestasi, pada saat pertandingan itu enggak diikutkan dengan alasan gini, ada dengan alasan orang tua yang satunya gini gitu Bu Sulis ya. Jadi saya tuh, duh, sepertinya dalam hati tuh kok iso ya Pak ya. Dalam hati seperti nangis gitu Bu Sulis, kok ya mentolomen gitu loh, kok mentolomen anak wong iki wis orang ini sudah nggak dilihat lah, seperti juga di suatu organisasi tertentu yang akhirnya membuat anak ini nggak bisa naik gitu Bu Suri. Seharusnya dia bisa diberi kesempatan lah untuk pada umurnya, terus keahlian keterampilannya sudah memadai. Nah itu faktor-faktor itu yang kadang-kadang bikin kita itu terus saya sendiri kalau didengar gitu tuh, duh kok mentolomen ya orang yang mau ya kasarannya menjegal gitu loh Bu Sulis ya. Padahal dilihat dari perjuangannya sampai hujan-hujan, sampai kadang-kadang izin sekolah gitu itu membuat saya tuh ya itu yang jadi kok terus istilahnya hanya untuk memasukkan salah seorang kandidatnya sesuai yang diingini orang lain yang pertandingan itu akhirnya mengorbankan yang lain gitu loh Bu Sulis. Itu yang sering saya dengar itu seperti itu. Ya itu yang jadi ya kadang ketidakberdayaan itu juga bisa bikin kita itu bikin dosa. Kecenderungan kita untuk menuduh, berprasangka kan ya. Jadi
lebih ke tanya, "Kenapa ya, Pak, ya?" Ya memang sudah sistemnya. Loh, waduh kok sistem lagi ya, saya bilang gitu ya, itu. Kecenderungan orang, ketidakberdayaan orang itu juga bisa membuat orang, eee, apa ya, berprasangka buruk, nah, misalnya contohnya gini Bu Sulis, ini kemarin baru ngobrol sama Bapak. Saya itu, misalnya gini, Bu Sulis, saya naik mobil, mobil bagus misalnya ya, yang canggih gitu ya. Bu Sulis naik sepeda motor butut di belakang saya, isi bensin. Ya, misalnya gini, misalnya saya punya gitu, Bu Sulis, misalnya saya punya mobil seperti itu. Ya, Terus amin. saya isi bensin misalnya di satu pom bensin, terus saya isi, tuas saya tuas tangki saya dari depan, tanpa saya turun kan, terus saya sama pelayannya dibuka gitu, terus kaca jendela saya buka sedikit, terus terus selesai kan, bayar. Nah, bagaimana Bu Sulis melihat hal itu sekarang? Misalnya Bu Sulis ada di belakang saya dengan kondisi saya cuma gini, tanpa terima kasih, dan cuma gini aja sudah, terus jalan. Bagaimana menurut Bu Sulis, apa kira-kira Bu Sulis gimana kira-kira? Oh, sekolahnya kurang suwe ngono Bu. Itu sih mending ya Bu ya. Kita apalagi misalnya saya ini pakai atribut keagamaan atau Iya. atribut apalah ya, itu bisa rasis, bisa. Terus Iya. dengan alasan Bu Sulis mungkin peduli sama yang nganu bensin itu ya, itu bisa menunjukkan prasangka buruk juga. Jadi berbuat cenderung kita itu, emosi kita itu yang mungkin gitu ya Bu Sulis ya. Itu yang ya kadang-kadang kita itu perlu mawas diri ya, berjaga-jaga, itu yang perlu ya Bu Sulis ya, Supaya penguasaan tidak diri. menghakimi gitu ya Bu. Nah, itu Bu Sulis yang ya, itu prasangka buruk ya. Siapa tahu kalau saya itu misalnya lagi ternyata saya pakai 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 baju senam kan Bu Sulis nggak tahu. Masa saya mau turun kan gitu. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang ya itulah kadang-kadang ketidakberdayaan bisa atau sebaliknya, misalnya saya yang di belakang, Bu Sulis yang depan, bisa juga pemikiran-pemikiran misalnya, "Duh kok suwe kesabaran lagi kesabaran," terus apa ya, ya itu tadi, mawas diri itu ya yang kayaknya lebih lebih harus dianukan ke hati kita, menjaga hati, menjaga penguasaan diri, ya kembali ke firman Tuhan itu lagi. Itu aja Bu Sulis, mungkin Bu Sulis yang pengalaman-pengalaman seperti itu yang saya dapat dari sekitar saya itu. Jangan besusuku menghakimi orang dalam keadaan gitu ya Bu Suci. Iya, kadang-kadang ya itu, kadang kita jadi tambah bikin Keruh. statement yang sebenarnya ya statement yang menghakimi itu tadi, betul ya. Padahal kita tidak tahu situasi yang sesungguhnya. Iya, iya, tapi ya repot ya kalau semuanya sudah dengan ya Terang contohnya, benderang. iya terlalu benderang di TV aja kita kan lihat di running text tuh, waduh kan gitu Bu Sulis ya. Tuh kok iso yo, wih, kadang-kadang kok iso, duh kok koyo ngono kayak gitu-gitu kita. Ya memang ya gimana ya? Ya itu yang tadi yang saya kira mawas diri, tetap menguasai diri dalam ya sebagai orang yang percaya ya memberi teladan meskipun hanya mungkin sedikit gitu aja. Ya. Bu Meskipun Puji kalau mungkin nggak berdampak besar tapi sedikitnya ya gitu ya. Ya mungkin gitu. iki apa Bu? Gitu. Itu maksudnya memberi contoh gitu loh Bu Sulis Gitu. supaya orang nggak seperti ini ya. Ya sambil kita sendiri gitu Bu Sulis ya. Memperbaiki diri ya, memperbaiki diri itu mungkin. Sambil memperbaiki diri jangan Iya. menghakimi orang. Loh Bu lah kayak saya kandidat kata Bu Puji itu digantikan. Mhm, Ini sedang mhm. bicara tentang kaya dan miskin kah atau tentang koneksi kah atau
apa? Kuasa punya kuasa untuk menjadikan tidak apa ya, tidak adil. Nah, itu. Jadi Jadi punya kuasa untuk ada uang, ya itu juga itu, Bu. Ada uang Jadi- atau malah butuh uang yang itu bisa. jadi orangnya jadi tidak objektif gitu ya Bu ya. Iya, Karena iya. satu lebih pintar tetapi satu lebih bagaimana dialah yang diinikan gitu ya Bu. Iya, iya. Dirugikan lah, Bu, gitu. Betul. Iya. Ketidakadilan. Iya, di olahraga itu sepertinya banyak itu, Bu. Hal-hal Padahal seperti dunia itu. sportivitas itu ya Bu. Iya. Ya, Tapi kadang orang-orangnya kadang-kadang orang sportif ya Bu. miris kadang. Makanya kok orang seneng olahraga. Dengar ceritanya itu, aduh, iya, masuk Itu sih, ya, Bu. loh, gitu. Jadi kan, yes, karena suami saya kan juga sudah bertahun-tahun di pembinaan jadi tahu sekali bagaimana itu organisasi yang ya bukan mau melecehkan ya Bu ya, tapi masih perlu diperbaiki itu aja. Tetapi itu di mana-mana. Makanya keadaan ini keadaan yang betul-betul butuh orang-orang yang benar-benar melekat sama Tuhan. Saya itu punya kakak ipar, kakaknya Pak Stephen ini pegawai negeri. Teman-temannya sudah naik jabatan luar biasa, tetapi dia di situ-situ aja. Karena dia tidak mau taruh amplop di meja ini, taruh amplop di meja itu. Dan pegawai negeri, dunia ini kadang-kadang orang memandangnya umum gitu ya. Karena sudah saking banyaknya hal seperti itu. Dan betul-betul butuh orang yang benar-benar teguh pegang firman Tuhan. Jadi rancu sekarang ini hitam, apa putih atau abu-abu, saking wis usume ngono lah ya Bu ya. Saking sudah sampai umum. Ya kan wis biasa gitu kan jadinya orang-orangnya. Oke, terima kasih Bu Puji untuk sharingnya. Sama-sama. Dari Bu Puji kita belajar bahwa mari dalam keadaan yang sudah bagi orang lain itu mungkin umum, mari kita belajar terus minta kepekaan sama Tuhan. Bu Christine, Bu lelek di vaksinasi ngono Bu, lingkungan vaksinasi maksud ya ada orang-orang yang karakter begini kan mereka melayani ya Bu. Salam, selamat malam. Ketemu nggak orang-orang begini Bu yang menunjukkan karakter akhir zaman ini? Karakter akhir zaman menurut saya di situ karena kita sibuk dengan ngurusin vaksinasi itu saja. Saya lihat memang ada orang yang sekiranya mereka mau vaksin, mereka nggak dapat ini seandainya seumpamanya mau vaksin, tapi untuk ini kurang marah-marah memang iya marah-marah. Kita bisanya cuman terima dapat marah-marah, tapi kita semua sabar kok. Yang divaksin ini maksudnya? Iya, banyak karakter lah Bu, banyak karakter yang marah-marah, tahu-tahu datang marah mau minta divaksin untuk booster ini, padahal di etiketnya belum keluar. Banyak dah Bu, gitu. Karakter-karakter apa aja Bu kita terima, kita tamu semua. Makanya dibilangkan untuk akhir zaman ini kita sendiri yang harus beda dengan dunia. Betul ya Bu ya. Ya kita di tempat vaksinasi itu juga malah kita justru kita semua itu tunjukkan bahwa kita beda dengan yang lain. Kita dimarahin, kita dicaci, kita tetap sabar belajar dari itu. Oh Bu, sudah teman-teman semua juga begitu Bu. Udah pokoknya yang penting kita datang ke sini sabar aja. Orang mau bagaimana sabar. Kita di sini cuma apa sih gituin. Ya kita cuma hamba Tuhan aja. Kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Gitu aja Bu. Jadi kita sebagai contoh, sebagai teladan aja. Karena hidup sudah ini ya, Alkitab sudah menggambarkan dengan jelas bahwa akhir zaman seperti apa semuanya sudah ada. Makanya saya melihat dari sini juga kita harus bisa bertahan dalam kesudahan dan akan diselamatkan ya.
Jadi kita lihat juga seperti di Matius 24 ya Bu, di situ sudah sebutkan juga ya untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga. Ya, benar ya Bu ya. Di Betul. Matius 24 ya. Kita harus waspada, berawas-awas, jangan gelisah. Itu di Matius 24 ayat 5, ayat 6 itu ya. Menghadapi zaman saat ini ya Bu. Iya. Kita menjadi terang bagi Dengan sekitarnya. kesabaran itu Ya ya bagi Bu. saya seperti itu ya. Memang nggak mudah ya Bu, tapi kita kan dimampukan Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita. Kita bisa marah, tapi sebentar kayak mau marah, tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Iya Bu, Ujian mengingatkan kita. kesabaran. Iya, ujian kesabaran juga. Ya itu ya Bu, kalau untuk menghadapi Dengan situasi dengan berbagai seperti karakter ini. ya Bu. Lek gak sabar Iya. tak suntiki kabeh. Bermacam-macam Bu. Ya, sama teman-teman pelayanan vaksinasi juga kadang ada senggolan dikit, tapi ya kita sebagai anak Tuhan ya sama-sama anak Tuhan, tapi kita lebih menonjolkan kita belajar untuk sabar. Gitu aja. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan ya Bu, memberi contoh Iya, kesabaran gitu ya. kesabaran. Ya. Kayak di rumah juga kita harus sabar menghadapi anak, menghadapi suami gitu Sambil ya Bu ngelus ya. dodo ya Bu. Sabar. Rem aja Bu. Secara- Sabar. Sebagai manusia kita masih kuat dengan daging kita. Kadang kan kita pengen marah, kita mau seperti ini untuk ngurus anak seperti ini. Kadang anak nggak mau terima aku seperti ini, tapi kita maunya kan arahkan anak ke arah yang lebih baik. Jadi memang harus lebih tambah sabar. Iya Begitu betul. ya. Sabar itu tidak ada limitnya gitu ya. Kalau ibu itu lo sabar, satu kali kita ketemu, loh ibu ini ternyata lebih sabar. Jadi nggak tahu orang yang paling sabar ini kira-kira siapa ya Bu ya, yang harus segini nih levelnya gitu ya. Kita sabar tuh pasti kita akan ketemu orang, loh ternyata saya belum sabar loh, karena ada orang yang lebih sabar gitu ya Bu ya. Iya Bu, itu kan kita semua masih proses belajar semua ya Bu. Jadi Betul, semakin betul, kalau kita iya. sabar, ujian itu malah ujian dari kesabaran. Betul. Coba pagi-pagi sembahyang Bu. Tuhan, hari ini beri saya kesabaran. Wojreng. Oh, tambah Bu. Hari ini juga nanti ada kejadian yang harus lebih sabar lagi. Nah, ya tapi tidak apa Bu, itu semua kita semua proses ya Bu ya. Dan Iya, untuk betul. akhir zaman ini cuman kita tetap akhir zamannya seperti ini, lihat di YouTube kejadian-kejadian seperti itu ya Bu, kisah-kisah yang ada pengkhianatan, ada perzinahan, pada masalah uang, masalah gini, kita cuman kayak melihat, oh kalau seandainya aku seperti itu kan begitu ya Bu ya. Jadi kita bisa jangan sampai kita seperti itu. Kalau bisa kita menjadi terang, menjadi garam bagi sekitarnya. Terutama kita bisa contoh buat anak-anak kita di sekitar kita, lingkungan kita. Dan terutama untuk akhir zaman ini kita tetap harus waspada, kita tetap harus pegang firman Tuhan itu aja Bu. Amin. Iya. Kita kalau dari Bu Christine kita diajari untuk sabar Bu ya, menghadapi banyak hal sabar. Kalau Oma Lucy sama Engkong Iwan. Iya Bu di HSS ngono iku pernah nggak Bu ketemu orang-orang yang aduh iki karakter iki sesuai firman Tuhan iki anjene akhir zaman iki pernah nggak Bu? Atau di mana wis gitu? Yang lain dulu. Berarti yang lain satu kali yang lain terus balik dulu sih meneh maksudnya. Bu Eli wes yo Bu. Wah iki lek Bu Eli iki pasti nemu banyak ini lek Bu Eli. Lek Bu Eli kok mending di lingkungan pelayanan Bu. Apakah ada orang yang karakternya ini seperti akhir zaman gitu Bu? Atau kan kalau kita melihat di gereja ngono wong iki wayu-wayu sabar-sabar ngono Bu ya. Benar, suara saya maju. Benar. Pelayanan Bu, udah lah dulu sudah Kak.
Enggak share. Dulu pernah sharing saya soal pelayanan ya untuk teman-teman gitu. Sepertinya sudah paham, semua sudah tahu. Dan puji Tuhan saya sudah lulus untuk itu kesabarannya. Amin. Anis makin panjang Bu Sulis. Sabar untuk Anis sudah makin panjang. Oh gitu. Terus Oke. untuk kesabaran yang dengan MK itu sudah puji Tuhan lulus. Dan kalau yang tentang tanggapan mengenai manusia akhir zaman yang pernah saya alami, ya itu tadi seperti yang Bu Sulis ceritakan, kita melihat di luar gitu ya, ada orang bukan apa, kita nggak ada yang apa, nggak bantuin. Ini aku mengalami sendiri kejadian waktu sebulan lalu kalau nggak salah, Desember awal-awal itu. Sepedaku kecepet di antara mobil dan mobil. Depannya apa nih kalau Bu Sulis? Waktu mau belok, ada mobil parkir, terus ada mobil itu mau jalan. Nah, harusnya kan aku dikasih Di jalan dulu tengah-tengahnya. lah, gitu ya. Tapi enggak, aku jadi sepeda itu kecepet di tengah-tengah, nggak bisa apa-apa. Terus. Itu selesai mobil itu jalan, jatuhlah sepeda karena nggak nahan ya. Kan berapa lama itu nahan itu depan akan itu kan rame. Gitu itu ya kok dilihat kok sama orang-orang pada news kondisi kecepet nggak bisa berdiri sendiri. Yang apa namanya, yang tukang ini parkirnya itu, juru parkirnya itu ya diem kok lihat gitu loh, sampai mas tolong ngono aku mas, aku nggak bisa bangun gitu. Itu ya di belakangku ada sepeda motor tuh cuma lewat. Ampun Tuhan tolong. Nah, sementara mobil yang satunya ini kan lagi parkir, gak ngerti berat ya, gak harus aku. Semoga orangnya kan lagi apa belanja di Avan. Jadi nggak ngerti kalau orangnya keluar bisa jadi masalah ya. Terus tapi ada penting aku belajar untuk menolong diriku sendiri karena nggak ada yang nolong satu pun orang. Terus habis itu sudah sepeda bisa jalan lagi, ada bapak tua yang di apa seberang itu mau, terus Bu saya sabar terus gitu. Kuncinya cuma satu, sabar. Saya sabar Bu, sampai rumah tak lihat lo ya lumayan ada simpang. Walah Bu. Dan pada akhirnya berdiri sendiri riri wes. Berdiri sendiri riri. Untungnya sepedaku kan kecil ya, jadi nggak ya bisa sendiri. Tapi kan ya perlu perjuangan. Kucingku. Nah, itu yang aku alami waktu itu. Jadi ternyata orang-orang ini sudah mulai masuk tahap yang itu tadi. Apa namanya? Tidak tergerak untuk menolong gitu, cuek gitu. Kadang melihat gitu, ini ibu-ibu langsing tangkas gitu, sulis mencolot iseng lah, aku kan nggak bisa. Tapi ya secepet ya diem aja gitu ya sampai akhirnya kan jatuh karena kecepet terus keseimbangannya kurang ini. Terus nahan kaki ini jadi bengkak, kecepet itu nggak ada satupun loh yang padahal kan di Avan itu rame sih, depan Avan itu nggak ada satupun yang menolong. Jadi ya puji Tuhan, seperti inilah orang-orang manusia akhir zaman. Ya. Kalau aku bersyukurnya di tempatku ini warga ini mereka ini malah justru di akhir-akhir zaman ini semakin perhatian dengan tetangganya. Jadi ada tetangga yang sakit, itu saat rombongan ibu-ibu datang jenguk, besok bawa apa buat tangan. Tapi ada lagi yang sakit, itu ternyata di akhir zaman masih ada orang yang peduli. Nah ini tadi juga aku hari ini ngurus ini kesaksian juga ya, kesaksian juga bahwa masih ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak peduli itu masih ada orang-orang yang peduli. Jadi kita ini sebagai anak terang gitu ya istilahnya. Kita jangan sampai menjadi malah orang-orang yang nggak peduli. Karena di luar ini jangan kita anggap bahwa ternyata yang orang-orang peduli itu hanya anak Tuhan. Ternyata tadi Bu Sulis ngomong di gereja pun banyak. Aku pun juga sudah mengalami banyak gesekan dengan teman-teman yang malah katanya anak Tuhan, anak terang. Tapi kita melihat juga di luar pun itu masih ada yang pakai hijab, tapi masih jadi berkat, istilahnya gitu ya.
Berarti masih ada, sebenarnya masih ada di tengah dunia yang sekarang dikatakan akhir zaman ini, yang tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya. Itu masih ada orang-orang yang punya kebaikan. Tadi apa tadi? Berbuat baik. Ada orang-orang yang masih suka kebaikan atau suka berbuat baik. Nah, hari ini saya ini lagi ngurus apa namanya BPJS Ketenagakerjaan itu. Jadi bulan Desember akhir itu dapat email apa JHT tunjangan hari Punyanya tua. Ibu. Aku bingung. Aku ini kerja, aku kapan sih kerja kantoran? Oh iya, yang Selama. lama-lama Ya, sekarang dicairkan. Iya, nah aku kan bingung ini apa maksudnya, disuruh ngeklaim dana gitu, suruh ngeklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Untungnya dekat Bu di sini di Klojen, Dr. Sutomo. Dari kemarin ke sana ternyata tutup karena masih ada libur bersama ya, cuti. Iya. Kita tadi ke sana. Terus tanya ya maksudnya ya cuma tanya aja sih apa maksudnya Kak, aku dapat email ini. Wong aku kerjanya ya wis tahun 90-an loh Bu. Saya kerja itu yang di Sukabumi itu. Terus nggak kepikir lah itu ya. Terus pergi sana tanya terus yang ngantri terus kasih tahu, oh Ibu buka emailnya ini, oh ternyata aku punya dana yang sudah dari tahun 90 itu saldonya. Wah bisa kaget lah. Loh, kok bisa Pak? Kok bisa saya kerja sudah lama? Itu sudah ada surat ini Pengalaman kerja. disuruh ambil surat apa namanya pemberitahuan apa bukti kalau kerja. Kan dulu kerja di Penin di itu mana Sukabumi kan. Itulah aku kerja cuma setahun loh Bu. 93 sampai 94. 1 tahun lebih 3 bulan. Kerjaku itu cuma 1 tahun lebih 3 bulan. Ternyata kok aku ada tabungan gitu. Nggak ngerti. Itu pun email itu tak anggap hoax. Ini hoax ini. Orang aku kan kerjanya sudah lama. Zaman itu nggak ada email, nggak ada yang namanya HP, nomor telepon aja kan nggak ada. Nah, mereka tahunya dari mana emailku, nama, terus apa nomor telepon, tahu dari mana gitu. Nah ini tadi kan rencana cuma cari tahu informasinya ini apa maksudnya saya dapat email, ternyata dia lihat, Bu, dananya itu besar loh Bu, ini harus dicairkan, diklaim. Iya tadi, akhirnya aku pulang ya, Pak, saya tak ambil dulu bukti sampai satpam ibu-ibu itu ngomong, Bu, kalau nggak ada buktinya setahun, soalnya puluhan tahun nih Bu, 20 tahun lebih kan. Itu kalau nggak ada buktinya Bu, seragamnya apa gitu dibawa. Yo, seragam waktu kerja. Ya sudah nggak ada Bu, tahun berapa? Iya ya lama. Seragam sudah nggak ada, nggak gitu. Pulang, nah puji Tuhan saya ini orangnya sudah mulai rapi ya. Sudah mulai rapi, semua dokumen itu tak sendirikan. Itu loh keuntungannya. Semua dokumen di rumah mulai anak-anak ini ya ada sendiri. Jadi kita punya sendiri dokumen itu sudah disusun rapi. Nah, saya tinggal buka tempat ini dokumen. Itu ada langsung tuh namanya surat itu sudah nongol sendiri. Oh, puji Tuhan nggak pakai lama. 10 menit berangkat lagi kan dekat ya. Jalanan itu juga sangat membantu. Lancar hijau tok wes. Lampu merahnya jadi hijau kabeh. Berangkat sana, ngantri lagi sebentar langsung. Wes cair. Nah, sekarang saya mau saksinya. Tuhan buat semuanya lancar hari ini. Terus tinggal nunggu Ibu, tinggal nunggu paling lambat 1 minggu dan lancar. Oh Tuhan, aku mimpi apa gitu. Nah, yang jadi kesaksian di sini, si ibu yang tadi namanya penjaga atau satpam ini. Lihat aku ini kan bingung karena hari itu aku harus membuat akun baru di jam sostek ya, karena nggak punya, namun sampai ditanya, Bu, itu ada jam sostek yang nggak punya gitu. Saya ini nggak punya, nggak ngerti kalau ternyata selama kerja 1 tahun itu sudah ada potongan untuk pembayaran jam sostek itu, dan nanti ke depannya nggak ngerti gitu, nggak ada sama sekali pemberitahuan. Jadi begitu bapaknya ini ngomongnya, tapi ya heran itu 1 tahun itu loh sampai segitu dapatnya gitu ya. Istilahnya itu kan mungkin bunga berbunga ya, itu juga nggak ngerti ya.
Padahal zaman dulu Bu Sulis, waktu aku kerja itu berapa sih gajinya itu? Kalau Gajinya. nggak salah itu aku awal 60.000, terakhir keluar itu 120.000. Tahun 93-94. Sekarang berapa aku juga nggak tahu, dan itu potongannya berapa nggak ngerti, kok tiba-tiba sebesar ini yang didapat gitu ya. Akhirnya dari situ ya bersyukur apa yang menjadi kerinduan ya, selama ini kan mana busonnya busonnya nanti bisa goncengan kita Bu. Asik. MIC sementara busonnya. Terima kasih BPJS. Terima kasih BPJS, itu cara Tuhan ya. Nah, saya lagi bingung tadi itu untuk misi atau membuat akun baru jam sosmed. Masih Ibu ini Bu, saya dibantu sampai dibikinkan passwordnya, sampai dibikin semuanya beres sampai ini Bu, tinggal Ibu kasihkan, kan sekarang nggak pakai fisik ya kartunya, langsung pakai screenshot, Ibu serahkan ke Bapak itu. Kok masih ada orang-orang yang baik gitu ya. Yang kemarin-kemarin aku nggak dipedulikan satu pun, nggak ada yang tolong. Ini loh aku mungkin karena ibu itu lapor kok sibuk gitu ya, dibantu sampai nggak mau Bu duduk nggak Bu, biar nggak apa-apa. Nah, masalahnya di sana kan ditulisin nggak boleh ngasih tips, itu kan nggak boleh. Tak cari uangnya ya bisa, no ditulis. Mau tak lobby gitu kok bisa ada ya. Dia ya Tuhan, Ustaz, doa orang-orang yang seperti ini. Jadi di tengah orang-orang yang nggak peduli, yang nggak suka kebaikan, masih ada terselip, sampai terselip, terselip orang-orang yang baik sama kita. Nah, kenapa kita kok mengalami hal-hal yang seperti ini kemarin, seperti itu sekarang, seperti ini? Ternyata masih ada orang-orang yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi bersyukur untuk semua. Kok ya ini yang jadi kesaksiannya juga. Kok aku masih istilahnya masih diingat gitu loh Bu Sulis. Dari puluhan tahun ini, kan saya sempat tanya, Pak kok bisa namaku masih tercantum? Ini dari Peduli Lindungi. Nah itu pentingnya Bapak Ibu. Pentingnya Peduli Lindungi. Kita punya Peduli Lindungi ya semua ini. Apalagi ada Ibu Christine. Peduli Lindungi itu ternyata membantu kita. Jadi saya tadi tanya, kok bisa tahu gitu ya, kok bisa tahu email saya, terus saya kerja dulu. Itu ternyata dari Peduli Lindungi bisa apa istilahnya ya. Jadi kok bisa mereka tuh bisa sampai kayak melacak ini dulu kerjanya, dulu pernah kerja, terus sekarang sudah tidak kerja gitu ya. Sampai bisa terlacak seperti itu dan bisa ya, sampai sekarang saya masih namanya tabungan saya ini masih disimpankan gitu. Seandainya saya nggak terlacak seperti itu ya, terus nggak ada info atau email, ya wes misalnya satu tabungan tuh mungkin baik-baik itu. Wes gak iso goncengan di bugem. Itu gak sih goncengan, nunggu lama. Karena kemarin sebenarnya dapat juga ya berkat, tapi kok saya kurang tuh, nggak cukup. Kurang kan, sampai doanya gini, masa Tuhan cuman sepeda motor aja loh, kok nggak bisa gitu ya. Cuma ini bukan keinginan tapi kebutuhan gitu. Itu sepeda motor itu sing kuat iso gonceng busonnya. Busonnya tak gonceng pakai Mio itu. Keluar. Kucing anjing kurang. Busonnya tuh tak gonceng naik Mio tuh kasihan karena Mio tuh kan nggak punya untuk pijaan kaki itu nggak punya, jadi busonnya itu nangkring gitu kan, tinggi besar, itu nggak muat gitu, nggak cukup. Nah, puji Tuhan ya, Tuhan mendengarkan doaku dan doa busonnya. Jadi nah ini salah satu kesaksian juga, dan juga masih ada di luar kita itu yang terselip orang-orang yang baik. Gitu. Hari ini berdoa Tuhan buat semuanya urusannya lancar dan dipermudah. Puji Tuhan, hari selesai cuma berapa jam ini tadi aku, meskipun harus bolak-balik ya 10 menit pulang. Tapi Tuhan buat semuanya selesai hari ini. Jadi ya tinggal menunggu, dan menunggu saja, semoga juga semuanya lancar. Itu aja Bu Sulis. Jadi jangan sampai kita, ini akhir zaman semua orang sudah kita lihat di sana sini itu semua jam masih ada orang-orang yang baik. Asal kita apa? Kita tetap menabur baik. Kalau kita menabur baik, kita juga salah satu orang-orang yang menabur kebaikan, pasti akan ada orang-orang juga yang akan mereka juga
menerima atau menabur juga kebaikan. Amin. Terus, Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang peduli di antara banyak orang yang tidak peduli, gitu ya intinya. Kalau mau gonceng Bugem itu harus beli Nmax, Bu Eli. abotan. Gede. Mantap itu Nmax itu. Ya Pak Sugeng ya. Mantap itu. Ada 3 ya. Puji Tuhan, kesaksian Bu Eli, kesaksian tentang orang-orang yang peduli. Itu pesan saya dan mari kita teruskan kepada anak-anak belajar menjadi orang yang peduli. Ini ke Bu Lucy dulu apa ke Mbak Dona? Mbak Dona, Mbak terutama di Jakarta itu yo. Pasti sangatlah nyata iki karakter-karakter begini ya nggak sih Mbak? Iya. Yang nggak sabar lah, yang ngomongnya nggak peduli itu sakit hati apa nggak sakit hati ya nggak Mbak? Iya. Kemarin itu pas naik kereta mulai dari daerah sini kan Serpong, nama stasiunnya Rawabuntu. Itu hal-hal yang sudah 4 tahun ini jarang aku lihat lagi kan setelah di Malang. Balik ke Jakarta lihat lagi, oh iya keinget yang dulu orang-orang Jakarta ini ya. Jadi dorong-dorongan masuk ke pintu kereta gitu kan, nggak peduli yang di depannya udah kayak apa, pokoknya dia asal bisa masuk aja gitu kan. Terus ya, pokoknya kita di Jakarta ini harus survive-nya itu menghalalkan segala cara lah, nggak pakai. Kalau di Malang masih banyak orang yang sungkanan gitu ya. Ayo mari silakan dulu. Oh, di sini jangan haram. Yang ada wah malah kamu lewat kalau nggak gitu ya. Jadi banyaklah orang-orang yang kelihatan di kota besar memang lebih kompleks ya. Lebih kompleks, situasinya lebih menekan kehidupan gitu yang wajah-wajah orang di kereta itu aku lihatin. Aduh, kasihan ya Tuhan. Entah kenapa aku jadi bersyukur aku sekarang ya boleh dibilang menetapnya di Malang lah. Lebih slow gitu kehidupannya. Kalau ini gitu kan bergegas-gegas gitu, bergegas-gegas. Segala sesuatunya orang tuh lebih cepat maunya lebih cepat gitu. Lebih santai sedikit kalau di Malang itu. Aku lihat wajah-wajah orang-orang tuh gimana nggak mau stres mau itu kalau nggak punya uang memang susah kalau di Jakarta kan. Nggak bisa berharap kita kepada orang. Dan harus lebih baik karena banyak saingan kan. Jadi kita di kantor ya pasti harus dituntut lebih baik, lebih berprestasi, lebih begini, lebih begitu. Begitu di jam-jam pulang kantor itu wajah-wajah lelah, wajah-wajah tapi wajah-wajah yang kurang ini ya, jadinya yang kurang ramah. Tapi beginilah ya, kita hidup tuh memang sementara kan, dan sudah semakin mendekati ujung, semakin mendekati ujung. Kita akan makin banyak melihat hal-hal yang sepertinya sudah nggak mengherankan lah. Sudah tidak mengherankan, bentuk-bentuk kejahatan manusia akan lebih banyak lagi, model dan macam ragamnya yang bakalan apa yang kita lihat sekarang nggak akan ada apa-apanya nanti. Semakin ke depan kita akan semakin lihat astaga, kita paling cuma bisa bilang gitu ya, astaga. Cuman memang firman Tuhan sudah bilang gitu kan tadi yang kita baca kan, akan semakin begitu, akan semakin meruncing. Orang-orang yang nggak tahu mengasihi, jangankan mau tahu mengasihi, dia tidak mau, padahal mungkin tahu kasih itu apa, tapi tidak mau mengasihi. Dan makin cinta diri sendiri, makin jadi hamba uang, keadaan itu akan terus naik gitu, akan terus meruncing gitu. Fitnah, berontak sama orang tua, segala macam. Tidak peduli agama, bahkan mereka tahu mereka beribadah tapi memungkiri, ya kan, memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Yang kayak Bu Sulis bilang,
berarti ya seperti itu keadaan di gereja. Kalau kita lihat orang banyak seperti itu di gereja pun ya itu, mereka memungkiri kekuatan ibadah. Berarti memungkiri kekuatan Tuhan gitu, memungkiri adanya Tuhan sebenarnya kan gitu ya. Cuman satu yang kita melihat keadaan itu, kita hidup di dalam itu, tapi kan kita nggak boleh jadi sama. Itu yang susah kan? Nggak boleh jadi sama loh. Maksudnya bagaimana kita memfilternya satu. Bagaimana kita punya kekuatan lawan arus itu loh. Lawan arus dunia yang kencang ini, yang makin mementingkan diri sendiri, yang makin sombong, yang makin tidak peduli Tuhan. Bagaimana kita mau jangankan kita lawan, mungkin kita bertahan aja setengah mati, kita bertahan dalam keadaan dunia yang seperti itu nantinya gitu kan. Itu dia yang kita harus harus concern kita sebenarnya hari-hari ini, bahwa kita sebenarnya di satu titik nanti loh kita tidak akan bisa kita tidak akan bisa berada di posisi yang menurut kita aman, karena akan ada situasi di mana Tuhan akan menyuruh kita memilih hitam atau putih, A atau B. Kita nggak ada bisa di antara keduanya gitu. Masing-masing kita pasti akan punya proses di situ gitu. Di situ itu yang sekarang ini Tuhan kayak sedang ngomong sama kita, banyak hal yang kita dengar ini membuat kita bersiap untuk itu nantinya. Keadaan dunia makin, tetapi percayalah, yang membuat kita kuat apa? Bahwa keadaan seperti ini tidak akan terus-menerus. Kalau kita bisa bertahan, tanggapan kita adalah mungkin bertahan dulu ya saat ini, tetapi kekuatan itu kita butuhkan. Standarnya ya tetap firman, ya kan? Gak bisa kita dengan cara lain, karena Tuhan sudah kasih firman-Nya yang harus jadi standar gitu. Kemudian kalau misalnya tanggung jawab kita ya amanat agung. Kita bukan hanya sekedar bertahan untuk hidup melawan arus dunia, tetapi kita harus jadi terang di situ, di dunia yang makin gelap ini. Tanggung jawab kita itu gitu loh, amanat agung itu yang bagaimana kita bisa ngasih tahu kalau kita sendiri tidak penuh. Ya kan, bagaimana itu bisa membual kemudian memberkati sekeliling kalau kita sendiri tidak selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, gitu kan? Nggak akan kuat kita, beneran deh. Aku naik di kereta itu ya, aduh, aku sama mama, aku nggak bisa karena agak jauh dari tempat pegangan kereta. Ada bapak-bapak di depanku, dia bisa pegangan. Tapi mungkin entah bagaimana, jadi ketika agak goyang dia kok jadi kayak malah nyender gitu loh. Astaga, ini aku udah nggak pegangan masih disenderin. Ini emosi rasanya ini. Tuhan, bagaimana? Udahlah, mama geser kanan dikit mah. Jadi aku nggak perlu dijadiin sandaran sama si bapak itu gitu kan. Ya mikir dong, dalam hatiku mikir kayak ini orang di belakangnya sudah ibu-ibu dua, yang satu udah tua juga, bukannya dia bertahan, maksudnya ini malah dia jadiin senderan aku gitu. Astaga, kayak gitu aja loh, simple aja, cuma perjalanan sekitar 30 menitan mengalami seperti itu, rasanya udah emosi, pengen sadar nggak sih Pak pengen gituin gitu. Nah, cuman itulah ya, bagaimana kita bisa membagi, bagaimana ya kita bisa memberi dampak itu loh. Kalau kita sendiri nggak penuh setiap hari ya kan, kalau kita sendiri nggak penuh setiap hari sama Roh Kudus yang memampukan, nggak akan sanggup. Tanggung jawab kita padahal amanat agung. Amanat agung itu menjadikan semua bangsa murid. Bagaimana mereka bisa jadi murid kita kalau kita tidak bisa mereka percaya, kalau mereka tidak bisa melihat ada yang berbeda, kalau mereka tidak bisa melihat kita sebagai sesuatu yang bisa dipegang gitu loh, ya kan? Itu makanya kita perlu setiap hari itu, hari-hari ini, makanya Roh Kudus ini, zamannya Roh Kudus itu
benar-benar karena Tuhan tahu keadaan dunia ini makin gelap, anak-anak Tuhan itu butuh kekuatan ekstra hari-hari ini. Itu sih yang aku lihat tanggung jawab kita untuk akhir zaman itu bukan hanya sekedar bertahan, tetapi kita benar-benar memberi diri untuk involve di kehidupannya orang-orang yang Tuhan kasih di sekitar kita. Paling tidak ya, kita nggak perlu jadi orang, tidak semua Tuhan beri kita tanggung jawab besar, tapi tanggung jawab kecil untuk orang-orang di sekitar kita pun itu bukan sesuatu yang kecil di mata Tuhan, aku percaya ya. Ketika kita bisa lakukan tugas kecil apapun, memberi dampak kecil pun, setiap ada perkara kecil mungkin ya nanti kita dengar, tapi tanggung jawab kita untuk akhir zaman ini ya begitu, bukan hanya bertahan, tetapi kita harus penuh Roh Kudus supaya itulah kira-kira tulis. Terima kasih Mbak Don. Jadi kita punya tugas gitu ya, di tengah-tengah lautan yang sudah mulai tawar gitu istilahnya ya, kita perlu dikuatkan supaya Roh Kudus ini kenyangkan kita sehingga kita bisa jadi berkat, seperti contohnya sabar, kesabaran tadi, kepedulian sama orang. Jadi mari kita kan coba praktekkan hal-hal sederhana ini, kesabaran, kepedulian sama orang, tidak menghakimi orang, dan hal-hal praktis apalagi gitu yang bisa kita pakai untuk menggarami, walaupunlah sederhana gitu ya. Bugem, ada tambahan kah Bugem? Ya, itu tadi sudah luar biasa sharingnya semuanya. Memang dunia ini semakin dingin ya, tapi betul juga Bu Eli bilang, kok ketemu orang-orang baik, ya orang-orang baik itu kok aku rasakan tambah banyak. Berbanding terbalik kalau kita lihat YouTube gitu ya, misalkan lihat Nikita Mirzani gitu ya, sekarang kan lagi rame betul-betul manusia daging, contoh manusia daging gitu ya. Jadi perasaan saya tuh sakno ya, orang-orang di sekitarnya kenapa tidak ada yang bisa mempengaruhinya, sedikit ya, makin lama kan makin jadi dia. Makin lama makin jadi, kenapa nggak ada orang-orang di sekitarnya yang bisa mempengaruhi seperti itu. Itu butuh belas kasihan, butuh doa-doa kita lah. Tugas kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, selain menjaga diri sendiri dengan terus melekat kepada Tuhan, kita belajar maunya Tuhan apa. Tuhan perpanjang terus loh waktu nih. Mungkin Tuhan seharusnya sudah datang, tapi perpanjang terus supaya banyak orang diselamatkan. Terus kalau menghadapi masalah-masalah misalkan di kantor, di teman-teman, terus kita karena sesuatu hal, karena kekurangan orang lain, terus kita marah atau kita menghakimi, itu kok saya berasa marah pun kita tidak berhak. Kita tidak punya hak untuk marahi orang yang prosesnya belum sedewasa kita. Kita pernah loh pada posisi itu. Bahkan sekarang pun loh aku sering introspeksi, kadang-kadang ya kejegal dewe, salah ngomong, kadang-kadang ngomong, wah rematik itu loh. Rematik itu aku paling tahu, aku umur 35, aku keliling dokter gini, mau tak pikir mana. Ilmu kedokteran itu loh berkembang setiap waktu. Aku ikuti, tidak sih. Nah, itu pun aku bisa salah untuk hal yang aku ketahui betul, bahkan sekarang masih berobat, itu pun loh aku bisa salah. Apalagi orang lain, kayak peribahasa kan bunga tidak mekar bersamaan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang yang ada kekurangan, itu aku merasa sayang gitu, rasa ya apa ya. Aku lo pernah di situ kayak ya apa gitu jadi. Nah, contohnya gini aja, kemarin kan hari Sabtu kemarin kan Natalan Oikumene. Ekumene itu dulu itu kayak gitu-gitu nggak seneng aku ya apa campur mbek Katolik ibadah ya apa ngrepoti ae mending nang gerejaku dhewe to ya. Gak ono itu ngrepoti aja itu. Lah apa
melok ibadah ngono gak ono oleh, ibadah ekumene itu ndak ono oleh. Campur wong Katolik loh, kita ngomongnya apa gak nyambung. Terus nah setelah sudah merasa, sudah mengerti, sudah merasa bertanggung jawab, nyemplung ya. Jadi panitia. Oke, jadi saya itu dengan sengaja ingin mau repot gitu. Ingin ikut bertanggung jawab karena sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Terus kayak apa sih gitu, ingin bergaul dengan orang-orang sekitar. Bu Sonya sama itu kemarin itu tim konsumsi gitu ya, nyari dana. Aku itu loh paling gak bisa minta uang sama orang. Saiki ditugasi minta uang orang itu belum pernah ikut ekumene. Ya apa caranya minta itu? Terus tapi dibikinnya proposal secara profesional lah. Dengan itu membantu ya sampai sini aku berdoa coba jungkir balik aku gak iso minta uang sama orang gak kenal ya apa. Puji Tuhan akhirnya dapat uang banyak ya. Akhirnya dapat uang banyak. Oh cukup. Akhirnya beli ini, beli itu. Terus tiba-tiba aku kan berdua. Satunya tiba-tiba keluar grup. sama si adminnya dimasukno lagi. Ternyata dia memang mau keluar grup. Keluar grup lagi, kita pas rapat Natal, mau Natal itu kan rapat. Loh, ibu itu keluar loh. Ibu itu pasanganku. Loh iya kak ngomong mbak aku sudah ngomong lek keluar nggak mau jadi panitia lagi. Oh paling dia lupa. Aku pasti gitu, pasti tutupi. Paling dia itu lupa. Memang waktu itu dia itu opo kerepotan dia. Soalnya anaknya kan di luar kota. Padahal aku enggak tahu blas. Setelah itu aku japri terus dia telepon, ya kita terus ngomong-ngomong. Bu, ibu itu enggak usah keluar grup. Masalah tugas-tugas kayak gitu itu loh tak handle. Kalau ibu itu ada masalah mungkin sama suaminya, kan dia berdua sama suaminya. Loh, ibu tahu dari mana? Aku punya masalah sama suaminya. Lah aku nggak tahu. Terus di rapat ibu ngomong ya, aku punya masalah sama suami. Loh, aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma ngomong sama ibu di sini aja, siapa tahu ada masalah sama suami. Biasa aku sama Pak Aliong sering ada masalah. Nggak apa-apa, jok khawatir, tak handle. Tapi ibu jangan keluar grup, tenang-tenang aja wes, anggap aja kita kerja berdua, tak handle semuanya gitu. Kan ini kan untuk keperluan orang banyak, jadi nggak bisa kita langsung mundur gitu aja. Tapi kalau untuk ibu nggak apa-apa, kan kita berdua itu ada untungnya kita berdua. Jadi saya kerjakan, sampean tenang-tenang aja. Aku nanti juga nggak datang Natal gitu ya. Terus suamiku juga nggak datang. Ini terus aku minta maaf, aku mungkin ada salah bicara, tapi aku nggak ingat sama sekali. Terakhir kita berpisah itu malah ramah-ramah ruame gitu. Pasti lah gak tersinggung ya. Apa aku salah bicara? Enggak, musuhnya enggak salah bicara. Gak apa-apa, aku cuma orangnya tuh mut-mutan aja. Bayang no ini. Mut-mutan. Lagi mood ini, lagi gak mood gitu. Tapi aku selalu enggak ada mangkel atau ngerasani atau enggak ada. Aku selalu fokus pada tujuan. Jadi tujuannya itu apa sih? Cari dana, ngurus konsumsi, ya nanti beli kresek, beli ini, beli itu. Tujuannya kan itu sih, ya tak kerja itu aja. Kalau satunya nggak bisa, ya berarti aku sing handle. Jadi kalau ibu ini ada masalah, ya ku doakan, kasihan. Ku doakan, sabar ya Bu, ya semangat. Setiap orang pasti punya masalah, semangat, gak apa-apa. Lek mau main-main ke rumah kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, waktuku banyak. Itu guyu-guyu deh terus pas waktunya mau pesan makanan datang deh. Ayo, cari ayo. Nah itu loh kadang-kadang itu bagaimana kita meresponi orang. Coba waktu itu aku kesel sama ibu itu atau ngeluh bahkan melaporkan ke yang lain. Doaku batal, mungkin tidak ada pertolongan Tuhan. Tujuanku supaya ibu ini kan datang. Tujuanku bahkan suaminya juga datang gitu supaya dapat mendapat berkat dengan persekutuan ini. Kalau tujuanku lain daripada tujuan
persekutuan ini tujuanku lain, berarti kalau lain ya pasti Tuhan gak berkenan. Misalkan tujuanku mek cari nama atau melakukan tugas tapi maunya sama orang itu ngambek, aku ikut kesal, itu sudah bukan tujuan Tuhan. Tujuannya harus fokus, aku masuk ekumene itu untuk apa? Nah, untuk apa? Ingin menjadi berkat gitu ya. Jadi ya seneng-seneng aja, guyu-guyu aja gitu. Jadi aman semuanya. Jadi hal-hal seperti itu itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Nggak apa-apa kalau sing lain belum dewasa. Hari-hari menghadapi hari-hari yang akhir zaman yang makin lama kasih semakin dingin dan lain sebagainya, itu kalau kita baca firman ini memang betul-betul mengerikan. Tetapi kabar baiknya Tuhan itu selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Dan untuk anak-anak Tuhan, dalam keadaan tergencet, dalam keadaan kesusahan, kita akan semakin terhubung dalam satu unity. Jadi unity kayak MK, Okumene, dan gereja itu penting sekali. Jadi misalnya gini aja, kalau ada kapal kecelakaan gitu ya, kan orangnya banyak ratusan kecelakaan, orang yang tidak saling mengenal gitu ya, tidak saling mengenal tiba-tiba bisa saling tolong menolong loh. Kan kalau orang itu kan sekarang misalkan nggak ada empati, nggak ada apa ingin menolong orang lain, kan kasih semakin dingin ya, makin cuek gitu. Tetapi ketika ada masalah besar dengan masalah yang sama, misalkan ada kecelakaan kapal, orang-orang itu tiba-tiba saling tolong menolong. Itu maksudnya unity akan makin besar. Jadi anak-anak Tuhan ini lebih baik gabung dalam satu unity dan makin kuat, sehingga kita pun bisa saling tolong menolong. Ini sudah benar di MK, ini sudah benar. Dan yang belum rajin ya tetap kita gandeng, itu tujuannya seperti itu. Kalau kita gandeng sing rajin ya seperti nggak ada dampaknya ya, tapi justru kita gandeng yang kurang rajin gitu. Jadi paling enggak itu kita mendoakan, sama-sama mendoakan supaya sama-sama kuat. Jadi janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Dan kita berdiri atas janji-janjinya Tuhan itu, tapi ada bagian yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Itu aja. Terima kasih Bu Gem. Dari Bu Gem kita belajar bahwa harusnya kita sabar ya untuk proses setiap orang berbeda, karena seringkali ketika clash dengan orang kita itu berpikirnya begini, dia itu harusnya begini gitu ya, selevel yang kita pikirkan gitu ya. Hari ini kita belajar bahwa kadang-kadang orang pemahamannya masih tidak seperti itu gitu ya Bu Gem ya. Jadi itu yang akan membuat kita nanti akhirnya bisa saling mengasihi. Ini sudah jam 8:11. Dilanjut atau kita selesaikan saja Bu Gem? Ya boleh satu lagi. Sampai jam 8:15 ya? Kenapa? Jam 8:15. Kalau itu gini, saya itu sebenarnya ada penasarannya ini tentang begini kalimat ini. 2 Timotius 3:1-4 lebih menunjukkan kejahatan moral. Kejahatan moral lalu disebutkanlah di situ-situ yang menjadi penasaran saya itu ini. Tidak berpikir panjang dan berlagak sok tahu. Itu masuk kejahatan moral. Saya itu ketika membaca itu saya mikir, ini apakah seperti yang saya pikirkan gitu ya? Tidak berpikir panjang dan berlagak sok tahu. Saya begini contohnya. Di dalam pekerjaan, saya tidak tahu posisi yang lain. Seringkali kita itu tidak boleh berpikir terlalu panjang. Gitu ya. Misalnya ada sesuatu, nggak bisa dipikirkan terlalu panjang, harus saat itu diputar begini. Jadi saya ketika saya berpikir panjang, apakah seperti itu yang saya pikirkan gitu ya. Lalu berlagak sok tahu, saya kasih contoh. Bapak Ibu, saya itu punya tim anak-anak muda dan mereka pintar-pintar. Bisa lebih pintar daripada saya. Tetapi sebagai seorang kepala bagian saya tidak boleh tunjukkan itu. Jadi kadang-kadang, dibocorkan ya Bu, kita ini berlagak sok tahu.
Jadi apa yang mereka kerjakan, saya enggak mungkin toh. Ini kan ibu enggak ngerti. Jadi piye oh caranya gini, saya enggak mungkin kan kayak begitu. Lah ini kok bisa begini? Gimana? Beneran ini enggak salah yang kamu kerjakan. Lalu mereka terangkanlah. Sambil mereka terangkan saya pelajari gitu ya. Jadi kadang-kadang ada anak muda kayak, saya tuh heran yo, ibu itu kok bisa kayaknya ngerti semua batinku. Batinku, dan hampir semua orang itu saya baru paham begitu. Tidak ada orang yang menguasai seluruh bidang yang ada. Yang ada adalah mereka itu harus dituntut seolah-olah gitu. Jadi kalau enggak kan mereka akan seenaknya. Saya berpikir begini, loh ini salah juga tak berlagak sok tahu seperti ini apa ya salah gitu ya. Pak Sugeng yang belum bicara dan Pak Sugeng yang ada di lingkungan sekuler kayak saya pasti ada posisi-posisi begitu. Enggak bisa ini pakai dipikir panjang ini enggak bisa gitu. Dan kita enggak bisa bukan berlagak apa ya Pak? Itu apakah berlagak sok tahu ya? Kayak saya pikirkan apakah seperti yang disebutkan di buletin ini maksudnya? Kalau menurut saya enggak sih. Bukan itu ya. Bukan itu. Lalu yang ya kalau saya berpikir lebih ke diplomatis. Langkah ibu itu lebih ke diplomatis daripada berlagak. Berarti ini bukan berlagak sok tahu. Berlagak sok tahu itu dari apa pasti ada esensi yang tidak baik. Kalau itu kan masalah bukan baik tidak baik untuk mengatasi masalah anak buah dan lain-lain. Saya kira lebih langkah ke diplomatis. Kalau berlagak sok tahu di sini Pak Sugeng, gamblangnya itu seperti apa sih? Menurut Pak Sugeng ini? Apa ya? Pokok yang kalau kita ucapkan itu, kalau kita melakukan itu, yo dampaknya itu nggak baik lah. Terus gitu rumusnya itu gitulah. Ini yang terbersit pada saya ya, pendapat saya gitu. Lebih ke situ kayaknya. Kalau yang Bu Sulis katakan tadi itu lebih ke diplomatis. Itu jadi ini kan mungkin masuk dalam kategori cerdik seperti ular. Tapi ingat ya, dibarengi dengan tulus itu tadi, hati yang tulus murni ya, bukan untuk kejahatan. Itu kan baik untuk teamwork, apalagi Ibu sebagai kepala, ketua. Jadi memang hal-hal kayak gitu memang diperlukan. Cuman ya itu tadi, ajak kebablasan nanti sudah caranya ke arah situ. Cuma cerdik tidak ada tulusnya nanti bisa terjerumus pada dosa kejahatan. Itu berarti kan berlagak sok tahu di sini ini sesatkan gitu kali ya Bu. Pak Sugeng. Mana Bu? Yang kalau berlagak sok tahu yang disebutkan di buletin ini berlagak sok tahu yang bisa menyesatkan orang gitu kali ya? Iya, pokoknya kalau kita lakukan itu pasti ada unsur kejahatannya yang jelas gitu. Jadi Ibu tadi kan mengatakan ya tanda kutip berlagak sok tahu, tapi kan untuk lebih lancarnya tugas Ibu, tugas teamwork ini kan begitu. Jadi kalau menurut saya sih enggak. Lebih ke cerdik itu, Bu. Lebih langkah diplomatis. Oh gitu ya. Ya sudah, puji Tuhan. Sama seperti dunia politik kan gitu. Ya, kalau kita garis hitam putih itu kayaknya susah juga. Tapi tujuannya untuk kebaikan. Kalau ini orang-orang yang melakukannya baik, kalau tidak baik ya jadi gak karuan politik itu kan gitu. Ya bernegara ya perlu politik. Tapi kan tujuannya untuk keseluruhan masyarakat. Banyak. Kayaknya gitu, Bu. Jadi berlagak sok tahu di sini dibedakan tujuannya apa gitu ya Pak Sugeng? Iya, lebih ke situ lah. Kalau tujuannya untuk kebaikan, ya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu pedoman kita. Sama seperti kalau kita ditanya yang sering saya katakan sakit, ada seorang nenek-nenek lah katakan sakit, tapi dia tidak boleh tahu apa itu keadaan sebenarnya.
karena faktor ya mungkin tidak baik lah, shutdown atau apa. Kita kan harus mikir juga kalau ditanya. Jadi kita nggak bisa langsung nyeplos langsung terus terang apa yang dokter katakan pada kita sampaikan gitu. Ya kita nggak bijak. Gitu. Jadi harus diplomatis sedikit. Ya begitu Bu Sulis, semoga ditangkap. Terima kasih Pak Sung. Mbak Dona, apa sih Mbak maksudnya yang di sini, yang dimaksud di sini ini? Tidak berpikir panjang dan berlagak so tahu. Maksudnya kan ini kayaknya kalau di sini kan ada konotasi dosanya ya Mbak. Kalau lihat kata aslinya yang berlagak tahu itu precipitos, bahasa Inggrisnya precipitos, kalau dari Yunaninya propetes. Jadi kayak ada unsur sembrono. Ada unsur sembrono kalau dari aku lihat dari bahasa aslinya ini. Jatuh ke depan, ditanduk miring terjal mengendap gegabah atau sembrono. Kalau yang itu tidak berpikir panjang. Nah, kalau berlagak tahu itu dari maksudnya menjadi sombong sekalipun tidak mengerti apa-apa gitu loh. Gitu. Ada unsur arti itunya itu Bu dari berlagak tahu itu. Kalau dari yang tadi yang tidak berpikir panjang ada unsur kayak sembrono gegabah. Kalau yang tidak berpikir panjang itu kalau yang berlagak tahu ada unsurnya menjadi sombong sekalipun tidak mengerti apa-apa gitu loh. Karena menyukai gandrung akan perdebatan dan silat kata. Itu ininya, unsur katanya pakai. Jadi wong ngeyel itu arti nggak ngerti apa-apa, ngono intinya ya. Ikut tanda-tanda akhir zaman gitu ya. Pak Sudilo pernah bilang di Pastor Teaching dulu, kalau di MK, udah berapa tahun yang lalu, kalau di MK jangan berdebat soal firman gitu. Masing-masing orang kan belajar. Kalian berdebat soal firman, berdebat jangan-jangan nggak tahu kabeh, salah kabeh gitu. Jangan berdebat. Iya, berdebat jangan-jangan salah kabeh gitu loh. Jadi firman itu kan dalam betul lah ya. Jadi kita harus hati-hati dalam menafsirkan firman, itu hati-hati. Makin kita belajar firman yang kita baca tiap hari aja loh. Nanti kita baca lagi itu artinya bisa beda lain lagi. Bisa beda lain lagi. Kita baca tafsiran atau apa gitu ya. Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat firman itu. Jadi bagaimana bisa didebatkan? Jadi harus hati-hati. Kebenaran itu juga harus sesuai dengan firman, bukan pikiran kita sendiri. Yang dimaksud ini mungkin ya itu harus hati-hati. Dan kalau apa tadi yang berlagak tahu itu mungkin ya menjurus supaya jangan sombong lah. Jangan sombong lah. Meskipun misalkan kayak Bu Sulis itu kan pinter ya, pinter pasti lebih pintar dari yang lainnya. Mungkin lebih pintar dari yang lainnya, tapi kata-katanya tidak boleh menjurus ke arah sombong. Karena apa? Kadang-kadang manusia ya ono salahe kan. Tiba-tiba ono apae ya pinter-pinternya bajing meloncat, kadang-kadang juga kepreset. Tupai ya. Kan kadang-kadang kepreset juga gitu. Kadang-kadang gitu. Itulah makanya tidak boleh ke arah ke yang sombong gitu. Meskipun tahu nggak boleh kayak tahu-tahu kabeh gitu. Ngasih jalan, ngasih supaya orang-orang itu juga berpikir juga. Kadang-kadang itu meskipun Bu Sulis paling pinter, tapi kadang-kadang berpikir dengan 5 kepala sama 1 kepala berbeda, bisa lebih sempurna lah mungkin. Jadi bisa menghargai orang lain. Tapi kalau yang kasus di kantor tadi, yang dibilang Kosudu, pasti itu menurut aku ya tepat itu. Maksudnya secerdik ular terus merpati kan. Nggak tahu tapi panjang mereka jelasin jadi Bu Sulis bisa tahu gitu kan. Jadi kan tahu jadi bisa nyambung gitu. Baik jadinya gitu.
Saya itu jadi berpikir Heeh. begini, Mbak. Dan kadang-kadang kan kita lihat pimpinan Ki kayak pinter, dia ngerti sembarang ngono ya. Saya mikir-mikir, jangan-jangan kayak saya. Jangan-jangan kayak saya tahu sedikit, tapi sambil belajar ambil kok gaya. Jadi belakang saya tahu begini di sini itu mungkin gini, lebih kemeruh tentang ngerti-ngerti Hal-hal tentang firman Tuhan, ngono lah ya Bu ya. ya jadi Malah jadi perdebatan. lek dari menurut yang Rasul Paulus itu ya pasti menjurus ke yang hal-hal yang rohani dalam kumpulan jemaat di situ. Kumpulan jemaat di situ kan pasti ono sing orang-orang yang mengaku lek Timotius itu mungkin ya ada orang-orang yang mengaku rasul menyampaikan firman juga padahal kan Rasul Paulus yang menanamkan firman di tempat itu yang pertama. Terus yang baru-barusan kita baca itu loh kan ada orang-orang baru datang menyampaikan juga ngono sok-sok tahu gitu loh padahal dia sendiri padahal dia sendiri kondisinya itu dia sendiri itu enggak terlalu tahu bahkan bisa salah bahkan unsur-unsur itu. Karena itu di gereja mesti ditekankan supaya bekerja sama dalam satu tubuh Kristus ya. Karena itu Tuhan nggak ngasih talenta dalam satu orang banyak, sing lain tanpa talenta kan enggak. Kemungkinan untuk menjaga itu ya Don ya. Kalau pinter banget kayak siapa? Kayak MK gini, Komsel, MK yang kita saling itu kan, saling melengkapi. Kalau pintar satu orang nanti kayak Lucifer nanti. Bisa jatuh karena itu tadi berlagak tahu karena saking pinternya. Jadi Lucifer kan jatuhnya karena sombong karena dia saking pinternya. Merasa pinter gitu ya. Memang waktu itu dia memang paling pinter, penyembah paling luar biasa segala-galanya memang dia diciptakan hebat gitu. Oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jadi berlagak sok tahu dan tidak berpikir panjang itu dalam konteks seperti itulah, gitu ya, Rasul Paulus menulis. Dan saya serahkan kembali kepada Bu Lucy. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu. Tuhan, terima kasih buat Bu Lucy yang sudah memberi keluarga. Selanjutnya kita akan doa syafaat ya. Terus dilanjutkan dengan Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah MK secara online, di mana kami telah Engkau berikan pengertian-pengertian yang baru lewat firman Tuhan yang telah kami sharingkan pada malam ini. Ajar kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami, menjauhkan bangsa negara kami dari segala bentuk perpecahan yang ada Tuhan. Kami juga meminta Tuhan untuk memberkati pemerintahan kami, mulai dari tingkat yang terendah hingga sampai dengan yang tertinggi Tuhan. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sehingga Tuhan, apa yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil Tuhan, dapat untuk mensejahterakan masyarakat Tuhan. Terlebih Tuhan, jadikan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga keamanan yang ada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati para aparat-aparat yang ada, baik TNI, Polri, Tuhan terus mengawal mereka, memberkati mereka, dimanapun mereka bertugas Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat Kota Malang Tuhan. Tuhan memberkati Kota Malang, Tuhan memberikan keamanan pada kota kami Tuhan. Tuhan memberikan kesejahteraan kepada kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga Tuhan.
Berkati para pemimpin-pemimpin Kota Malang, baik di tingkat bupati, wakil bupati, wali kota, juga wakil wali kota. Tuhan senantiasa memberkati. Juga jajaran DPRD yang ada, Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Tuhan juga memberkati apa yang mereka pimpin, apa yang mereka rumuskan untuk kesejahteraan kota ini. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami. Kiranya Bapak memberkati gereja kami. Segala rencana-rencana ke depan dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati gembala senior kami, Bapak Sudi Dharma, beserta istri, anak, cucu, dan menantu. Berkati pelayanannya, berkati juga kesehatannya. Pemulihan kesehatan terus Tuhan lakukan agar semakin hari Bapak Gembala senior kami semakin sehat Tuhan, dan pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Demikian juga Tuhan berkati para gembala sidang, penatua, diaken, diakones, serta para pejabat gereja. Berikan mereka kesatian Tuhan dalam menjalankan program-program gereja. Jauhkan dari segala roh-roh perpecahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh anggota MK Sawujattika dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, berkati pekerjaan, berkati juga kesehatannya Tuhan. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan, yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Juga yang sedang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Kami berdoa buat pekerjaan dan usaha semua anggota MK Sawujattika Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan pokok doa kami yang telah kami nawikan dan yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Kiranya hanya Roh Kudus saja yang menyempurnakan setiap pokok-pokok doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan mengucap syukur atas pertemuan kami pada malam hari ini, sharing-sharing firman kami. Mohon pimpinan Tuhan agar jemaat MK Sawujattika ini dapat belajar untuk terus dapat membangun manusia rohani kami, sehingga kami dapat terus hidup melekat kepada Tuhan pada masa-masa akhir zaman ini. Hidup dalam ketaatan dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Bu Lucy, Pak Iwan, Bu Sulis, Terima Terima kasih. Bu Christine, Bu Eli, Pak Sugeng, Bu Puji, Mbak Juni. Udah difoto ya Mbak Dor. Sehat selalu. Kan ya kita foto ya sekali lagi ya. Sudah. Ya. Udah banyak sih tapi yang paling oke posisinya. Oh tolong ya kok. 1, 2. Sip. Sudah. Nah. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Tuhan berkati. Selamat Dadah. malam. Loh. Malam. Terus nge-freeze. Iya, suka nggak stabil ini. Bu Erna itu jatuh loh Bu Gem. Coba ditanya deh. Siapa? Bu Erna. Mbak Erna. Mbak Erna. Jatuh dari apa? Motoran. Ada memar di paha katanya. Makanya ke klinik Elisa tadi. Dari motor. Oh ya. Motor paling ya. Ngerti. Oh, ini mah jatuh. Iya banyak yang jatuh ini. Licin.
Oke. Nanti pengumuman yang bertugas hari Kamis aku lupa bawa contoh. Itu onsite ya, onsite, iya. Apanya pengumuman untuk hari Selasa? Onsite kah? Oh iya, onsite. Kalau onsite usahakan yang itu doa syafaatnya Bu Jenny dikasih tugas Bu Jenny. Oke. Bu Jenny itu saya tak rayu supaya ke menara dia berdoa loh. Iya. Mungkin mau ditungguin kali barengan Bu Gem apa gimana? Iya, yang kemarin iya, tapi nggak bisa berarti deh. Ayo Mbak Jun, menara yuk Mbak Jun. Ya Mbak Juni kemarin tuh nggak ada yang nganter. Iya, nganter. Pak Johannya pergi, dia nggak ada yang nganter. Kamis ini enggak ya? Kamis ini enggak? Kamis ini enggak, Don. Baru Kamis lagi. Oke, Kamis depan ya. Oke. Kamis depan. Nanti barengin Mbak Jun. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dadah. Makasih, Don. Salam, Mami. Buat Mami. Dadah. Terima kasih. Kita close ya. 1, 2, 3.